Sekarang orang melihat di media sosial, dia berakting di akun media sosialnya dia, itu bisa ditarik, kemudian dia bisa main sinetron. Jadi proses belajar itu jangan pernah berhenti menurut saya. Dan jangan pernah cepat merasa puas juga. Menikmati pekerjaan saya, Mas. Jadi karena memang dari awal saya sudah jatuh cinta sangat luar biasa dengan acting gitu ya. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Sahabat Sensor Mandiri, ketemu lagi dalam podcast Lembaga Sensor Film Action Nihil. Dalam rangka bulan Ramadan, masih beberapa hari lagi kita kedatangan tamu dan kita akan bicara dengan salah satu aktor kita yang paling ganteng, yang tidak pernah jelek, tidak pernah dapat peran antagonis, dan kalau kita melihatnya selalu damai, kata banyak fansnya, dan seorang kelahiran Jakarta, namanya Dude Harlino. Harlino, betul sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Warga, gimana kabar? Alhamdulillah. Waduh. Nih, sorry lagi di tengah-tengah kesibukan Ramadan Iya, nih. nggak apa-apa. Terima kasih sudah bersedia. Sama-sama. Nah, ini karir sudah 20 tahun lebih ya. Ya, kurang lebih ya, betul. Dan saya googling itu Dude. Ternyata 2 Desember. Betul. Sekarang panggilnya Dude. Dude. Ada sih manggil gitu, ada. Ada ya? Ada yang manggil gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi, jadi dari mana itu ide awalnya dan launchingnya di film apa? Sinetron apa? Oh, awal karir? Nggak, Dude itu, nama Dude itu pakai di mana? Nama Dude memang dari lahir, Mas. Oh, betul. gitu. Jadi akte kelahiran saya namanya Dude Harlino. Oh, bukan bikin sendiri? Bukan. Jadi sejarahnya saya tanya mama. Mama bilang memang waktu saya lahir, jadi mama dan papa ini agak bingung cari nama awal. Datanglah om saya, ya kan, minta tolong dong kasih ide nama apa gitu. Lahir tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Desember. Dude aja katanya. Loh, iya ya, kok simpel banget ya. Nah, jadi sejak itu udah nama saya, akte kelahiran, KTP semua Dude Harlino. Oh, saya kira nama panggung. Oh, enggak. Oh, jadi nama asli, Mas. Nama asli. Jadi dari kecil udah dipanggil apa? Dude apa Dude? Ada yang bilang Dude, ada yang bilang Dude. Yang lucunya pada saat dulu kursus bahasa Inggris, gurunya orang bule kan. Dia baca, Jude. Your name is Jude. Dia agak kurang yakin nama saya itu. Saya bilang bener nama saya Dude gitu. Oke. Jadi pengalaman kayak punya istri cantik itu kekasih semua orang itu, Alisa Subandono. Iya, alhamdulillah. Sekarang 2 putranya ya? Putra 2, Mas. 2. Umur berapa aja? Pertama umur 8, yang kedua umur 6 tahun. Dua-dua udah sekolah dong, TK ya? Sudah, 1 kelas 2 SD, 1 TK ya. TK mau lulus sekarang, mau masuk SD dia. Nah, saya tanya nih sama teman-teman, kenal sama Dude? Oh, kenal. Oh, iya. Terutama kalau bulan Ramadan pasti orang ingat Dude. Kayaknya sudah bulan Ramadan orang taunya Dude, dan Dude pasti menguasai terutama alhamdulillah sinetronnya. Nah, gimana sebetulnya dulu kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Indonesia, di Depok, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Wow. Iya. Jurusannya D3 banking, perbankan, betul. Jadi pada saat ini juga sebenarnya proses-proses yang nggak disangka-sangka gitu, Mas ya. Jadi sambil kuliah semester 2 tuh kemudian ada temen ngajak ikut teater. Oh, teater. Ikut teater. Mana? Di apa? Sanggar Ananda. Oh, Ananda. Mas Aditya Gumai. Oh my. Iya, Aditya Gumai. Betul. Nah, masuk di situ kok saya merasa ini dunia menarik buat saya, teater itu. Jatuh cinta sama teater, Mas. Nah, kemudian saya cerita sama orang tua kan. Terus kata orang tua, ya kamu boleh berkiprah di karir manapun boleh, yang penting kuliah beres lah gitu. Jadi syaratnya cuma itu, kasih ijazah,
Terserah habis itu mau dimanapun kerja silahkan. Oh, tidak ada larangan. Nggak ada larangan. Jangan seniman miskin gitu. Nggak. Sempet sih ada. Karena background keluarga saya kan memang kebanyakan pegawai mas gitu. Jadi papa juga kerjanya di bank, mama juga di bank gitu kan. Jadi keluarga dari bank. Sempet sih ada kekhawatiran gitu di keluarga ya. Kamu di bidang seni itu ada jaminannya nggak gitu ya kan? Masa depannya ada. Masa depannya gimana? Kalau nggak ada job gimana gitu ya? Tapi saya bilang saya udah jatuh hati sama dunia acting gitu. Ya saya cuma minta doanya deh sama mama sama papa gitu ya. Ya memang perjalanan nggak mudah terus sih mas. Ada jatuhnya, ada berdarah-darahnya lah gitu ya. Ya tapi alhamdulillah pelan-pelan Allah kasih jalan. Dan ya hidup saya di sini sekarang. Sampai saya menikah pun saya ketemunya di tempat syuting gitu sama istri gitu. Jadi teater itu latihan di mana sih Nanda? Waktu itu masih di Senayan. Di Senayan di Gedung Senam. Oh, Gedung Senam. Iya, stadion apa yang tempat kita lari itu, stadion bola. Iya. Kan ada Gedung Senam. Nah, di situ kita latihan tiap hari Minggu waktu itu. Minggu sore. Untung ketemunya Aditya Gumai bukan Kang Atung. Kalau kan di teater juga ini senior. Wah. Di Jakarta Timur. Saya di Selatan. Oh, teater juga? Teater. Saya penulis lakon. Oh, sutradara zaman teater remaja. biasa, Kalau ketemu kita mungkin nggak bisa jadi pemain film. Jadi seniman yang tidak seperti sekarang. Udah bener itu Aditya Gumai. Semua kan aktor-aktornya jadi ya. Banyak dari beliau. Dan banyak yang ke film. Betul. Ya, Oke, jadi dari situ kemudian ke sinetron. Ya. Kemana? Dari teater. Jadi waktu belajar di teater itu, saya sempat beberapa kali pentas di teater jadi Mas Adi itu punya apa namanya produksi sendiri lah gitu untuk teater. Kemudian saya memang sangat menyenangkan buat saya berteater itu. Ya mungkin Mas juga bisa merasakan gitu ya. Terus pelan-pelan memang ada informasi yang datang gitu ya. Kalau mau casting bisa datang ke PH ini. Kemudian beberapa teman-teman yang memang dari Sanggar Ananda itu yang sudah berkiprah di sinetron suka datang ke tempat kita latihan, berbagi pengalaman. Terus banyak yang bertanya, Mas kalau mau main sinetron bagaimana gitu ya? Oh ya datang aja langsung nih, bisa dikasih alamatnya segala macam, kita casting. Nah mulai dari situlah mulai mencoba masuk ke industri TV gitu mas ya. Berawal dari jadi figuran. Nah gitu karena saya merasa kok pada saat casting nggak pernah ada follow up-nya nih, nggak pernah ada kelanjutannya. Di tempat casting ketemulah sama agensi ekstras lah begitu kan. Terus ditawarin mau nggak syuting? Oh ya mau lah, saya mau syuting saya bilang kan. Tapi jadi figuran, nggak apa-apa deh saya bilang. Sambil saya bisa belajar produksi itu kayak apa sih, produksi TV itu. Kurang lebih sekitar 1 tahun lah, 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi figuran sambil kuliah, Itu dari awal sudah kuliah apa dari SMA? Semester 2 mas saya ikut itu. Yang dengan Ananda nih, Sanggar Ananda. Sanggar Ananda itu pas semester 2. Oh, udah gede berarti. Jadi udah gede lah. Gak ada masalah lah. Betul, kalau yang lain kan udah dari kecil udah ikut ya, Sanggar gitu kan. Kalau saya memang pas semester 2 itu masuk di Sanggar Ananda. Nah, pelan-pelan mulailah beberapa PH kasih kepercayaan jadi pemain yang di kontraknya itu per hari gitu, Mas. Jadi di harian lah bayarnya gitu ya. Sampailah beberapa PH saya coba. Nah, berlabuhnya di Cinema Art memang. Cinema yang Pak Leo ya. Betul, waktu itu Cinema Art baru buka, PH baru dan ada produksi satu sinetron yang diangkat dari film Ada Apa Dengan Cinta. Dibuka audisi besar-besaran waktu itu. Saya daftar. Nah, pertama kali saya masuk di Cinema Art itu. Oke. Nah, begitu. Ada Apa Dengan Cinta? Ada Apa Dengan Cinta di sinetron kan. Itu berapa seri episode? Saya justru pada saat audisi malam final, saya nggak masuk di Ada Apa Dengan Cinta. Oh ya? Betul. Pada saat saya nggak masuk, semua yang jadi kandidatnya itu dikumpulin sama Pak Leo. Kemudian dikasih tahu, semuanya saya kontrak. Saya akan sebarkan di judul saya yang lain. Nah, disitulah awal mula saya masuk ada sinetron, di sini ada setan. Nah, sinetron horor, waktu itu masih weekly. Alhamdulillahnya antusias penonton pada saat menyaksikan di sini ada setan itu cukup tinggi, Mas. Jadi rating kita tuh masuk 3 besar lah saat itu. Karena Cinema waktu itu udah dengan SCTV ya?
Itu iya SCTV dan RCTI waktu itu masih ada masih bisa 2 station waktu itu. Masih bisa dua TV lah berjalan. Nah, kemudian karena disambut baik oleh masyarakat, kemudian sama Pak Leo dibikinlah versi film dari Di Sini Ada Setan. Jadi Di Sini Ada Setan the movie. Jadi saya main sinetron, saya main film. Nah, setelah itu baru masuk eranya stripping. Nah, barulah di situ beberapa sinetron yang lain lah. Gitu. Tersanjung itu berapa? Yang paling banyak ada 673 episode nih. Iya, jadi ada Samudra Cinta ya. Apa? Samudra Cinta. Samudra Cinta, betul. Itu yang kira-kira di masa pandemi lah itu. Yang kemarin itu, ya, betul. Tapi yang awal tuh ada sinetron Intan, ada Cahaya, ada Ketika Cinta Bertasbih, ada Dalam Hiraup Cinta dan sebagainya. Itu almost terutama di Cinemat atau di kontrak spesifik untuk Cinemat. Memang pas saya masuk di awal itu hanya eksklusif di Cinemat. Oh ya? Sampai hari ini. Oh ya? Iya. Udah berapa tahun jadi 20 tahun? Iya, sudah cukup lama, Mas. Sudah cukup lama. Berarti kontrak eksklusif angkanya ini dong, digitnya berapa digit tuh? Iya, itu berkembang seiring berjalan waktu, Mas. Oh gitu. Iya. Bisa ada perubahan gitu. Betul, bisa. Sesuai waktu apa sesuai jumlah pemirsa atau sesuai waktu, sesuai jumlah episode, sesuai dengan pertimbangan produser ya. Banyak versi, Mas, kalau itu. Tapi kalau saya dengar kalau sebanyak itu bisa sepanjang itu dikontrak, berarti Dude termasuk aktor yang tidak macam-macam. Oh, alhamdulillah. Tidak pernah melawan produser, baik-baik sekali, baik-baik saja lah. Sehingga karena kan anak saya nulis juga nulis skenario, Cassandra. Cassandra tahu. Dengan Pak Leo juga baik tuh. Iya. Nah itu suka sering kali tuh kalau ada misalnya pemain aneh-aneh gitu kan, mulai minta honor tinggi, matiin aja besok. Jadi episode depan udah mati atau sudah keluar negeri gitu. Iya bisa banyak itu, Mas. Berarti kan ini aktor yang bro sis ya ini nih. Ini aktor yang baik dan benar menjalankan profesinya, nggak macam-macam. Yang penting ikutin kan bisa panjang. Betul sekali. Berusaha sebaik mungkin, Mas. Berusaha. Nah, tentang profesi, saya kira ini kan langka nih. Saya kira ya langka ya Kang. Sampai sepanjang ini eksklusif dan di satu ya. Betul. Orang kan kemana-mana tuh. Iya. Saya juga kerja kemana-mana. Apa kiatnya? Rasanya mungkin bisa berbagi kepada teman-teman sahabat sensor. Kalau saya mungkin yang pertama adalah menikmati pekerjaan saya, Mas. Jadi karena memang dari awal saya sudah jatuh cinta sangat luar biasa dengan acting gitu ya. Dan ketika bertemu dengan Cinemat gitu ya, dari mulai Pak Leo, sekarang kan dipegang Pak David ya. Kemudian sekarang langsung dihandle sama MTech gitu ya, grupnya MTech. Jadi saya merasa environment yang ada di dalam dunia pekerjaan saya sangat menyenangkan dan saya diberi banyak kesempatan untuk berkarya di sini. Baik sinetron, film gitu ya. Kemudian beberapa peran saya bisa memainkan di sini. Kemudian amanah dan kepercayaannya sangat besar diberikan ke saya. Sampai hari ini saya merasa sebenarnya apa sudah cukup baik yang saya berikan untuk dunia acting, perusahaan dan dunia acting ini gitu ya. Nah, maka saya justru yang sangat merasa bersyukur. Kalau Mas tadi tanya gimana kiatnya, mungkin kalau buat saya pertama syukuri apa yang ada sekarang yang kita jalani, nikmati dan explore gitu. Jadi proses belajar itu jangan pernah berhenti menurut saya, dan jangan pernah cepat merasa puas juga. Dan yang berikutnya adalah semua aturan-aturan regulasi yang sudah dibuat itu ya kita ikuti dengan senang hati lah gitu ya. Dan tadi kata Mas kan misalnya di lokasi jangan bikin masalah gitu ya. Kalau saya memang buat apa bikin masalah, justru karena dikasih amanah saja sudah luar biasa seneng gitu. Nah maka jalanin dengan sepenuh hati, berdoa gitu ya, insya Allah hasilnya juga baik. Ya, jadi mencintai pekerjaan dan menjalankannya dengan senang hati. Betul sekali. Tapi mungkin apa karena latar belakang Dude yang
dalam tanda petik mungkin tidak ada masalah ekonomi ya, jadi ketika berakting pun kan udah kuliah gitu, kayaknya gue nggak nyari duit deh di sini kan, mengekspresikan diri, enjoy yourself, dan berkarir tadi dan mengeksplor, apa betul gitu, mungkin nggak? Sebenarnya kalau bicara latar belakang ekonomi, ya cukup lah mas gitu ya, tidak kurang-kurang banget dari orang tua ya, tapi memang saya berusaha untuk bisa mandiri. Artinya pada saat saya sudah bekerja, saya memang ingin bisa untuk tidak membebani lagi orang tua secara ekonomi gitu. Dan alhamdulillah seiring berjalan waktu memang kalau bicara honor misalnya, semua diawali dari yang kecil gitu mas. Nah, cuma perkembangan alhamdulillah diberi kepercayaan yang lebih besar, nanti honornya bisa ya meningkat lebih besar gitu ya seiring berjalan waktu. Jadi memang di awal itu saya tidak menekankan saya harus dibayar sekian gitu. Jadi memang target awal saya bukan itu. Target awal saya adalah saya bisa terjun, saya bisa mengeksplor dan berkarya. Selebihnya nanti tinggal produser yang menilai. Betul. Layak apa enggak gitu ya, dan masyarakat tentunya publik kan, juga, publik gitu ya. Dan juga produser pemasang iklan ya. Ya betul di situ kan. Nah, tapi alhamdulillah seiring berjalan waktu bisa diterima dengan baik. Masyarakat juga bahkan sampai hari ini sinetron saya 15 tahun lalu mereka masih inget gitu, ibu-ibu kadang kalau ketemu gitu ya. Bahkan kemarin terakhir waktu saya umroh karena mungkin jamaah kita cukup banyak gitu ya. Wah, saya inget dulu Mas Dude sinetronnya. Itu 12 tahun lalu, 15 tahun lalu mereka masih inget gitu. Dan itu bahagianya luar biasa buat saya. Karya yang kita buat mereka masih inget sampai hari ini. Itu sangat luar biasa buat saya. Jadi ini ada saya masih kecil itu udah nonton Dude. Masih kecil. Jadi mensyukuri dan mengeksplorasi ya. Nah, betul. Tadi kan kalau untuk metode actingnya udahlah dilatih dari Sanggar Ananda ya. Sudah. Nah, betul. Di dalam eksplorasi di sinetron itu seperti apa tuh? Dan mungkin bedanya dengan di film kan itu jarang sedikit sekali ya, lebih banyak di film saya mungkin baru 5 film ya. Betul. Nah, kira bandingan dengan eksplorasi di dunia sinetron dengan eksplorasi di film, ada bedanya nggak atau sama aja? Memang kalau dibilang berbeda, cukup berbeda karena kalau di film itu semua lebih matang secara persiapan. Artinya kalau film ada masa workshopnya, ada acting coachnya, kemudian kita ada latihan dulu, kemudian sebelum kita masuk ke set kan itu kadang beberapa hari sebelumnya latihan blockingnya dulu, emosinya dibangun dulu dan lain sebagainya gitu ya. Skenarionya sudah dieksplor gitu. Perbedaan pada saat kita syuting stripping adalah skenario datang hari ini, kita syuting hari ini, buat tayang hari ini gitu. Jadi bagaimana cara mengeksplor memang kalau bicara di sinetron, pemain sinetron harus cepat belajar. Dia harus cepat beradaptasi. Harus cepat menangkap momen-momen yang ada di dalam cerita. Karena cerita itu kita terimanya tuh memang tidak utuh. Ya tidak utuh. Bahkan kita nggak tahu endingnya seperti apa. Nah kalau film ending sudah tahu awal seperti apa, ending. Bahkan kita tahu scene ini nanti ada klimaks di sini nih actingnya gitu. Nah kalau di sinetron kan kita nggak tahu mas. Jadi kadang pentingnya komunikasi antara pemain sinetron, sutradara dan tim yang nulis cerita. Nah, saya sering kali misalnya sama almarhum Mas Hilman gitu ya. Kalau pernah beliau yang nulis waktu itu kita sering kontak gitu. Mas, nanti ceritanya seperti ini ya. Perkembangan karakter seperti ini. Jadi saya sudah dikasih tahu duluan. Kalaupun ada di dalam cerita itu ada yang mau saya tanyakan, saya bisa tanya langsung sama Mas Hilman. Misalnya seperti itu ya. Nah, ada beberapa penulis yang memberikan treatment itu memang. Kalau tidak, memang langsung kepada director yang ada di lapangan. Nah, gitu. Nah, memang arahan-arahan dari director ini sangat penting buat kami karena kadang karena syuting tiap hari, kadang kita kurang tidur, capek di lokasi dan sebagainya, itu kadang suka ngeblank juga tuh mas. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah makanya director itu biasanya suka mengingatkan, kamu kejadian sebelumnya ini, nah adegan sekarang seperti ini, dampak dari adegan ini kamu rasakan di sini, yang nextnya kamu akan ke sana gitu. Nah itu kita perlu sekali mas. Jadi what's beyond kemudian masuk ke sini kita acting berarti ada apa di masa yang sebelumnya gitu arahannya. Nah jadi film memang di film dibuat dan strukturnya dalam kondisi tertentu kan hanya seminggu atau 10 hari jadi selesai cerita selesai bisa eksplorasi tuntas di situ konsentrasi ya. Betul Kalau sekali. sinetron dari
mungkin kadang hanya 10 episode tamat, Iya. atau 1000 gitu. Ya betul. Ya, harus main terus gitu. betul. Tapi menarik tadi tantangan setiap hari menerima naskah lembaran. Saya kira aku informasi anakku juga tiap hari nulis, kirim 10, kadang 1 halaman, nggak ada waktu. Ya. Itu saya kira memerlukan kemampuan tersendiri bagaimana membaca naskah pada hari itu, lalu syuting saya kira 1 jam kemudian ya. Betul. Tantangan mungkin bisa dibilang lebih gampang, tapi sebetulnya menurut saya nih pengalaman di teater itu lebih sulit dan bisa enjoying acting sepanjang itu luar biasa. Harus jenius yang bisa begitu. Iya, memang kalau di awal-awal dulu agak kaget-kaget sih Mas melihat itu ya. Jadi awal-awal dulu waktu stripping, oh begini ya, berarti memang harus belajar cepet banget gitu. Bahkan ya saya karena dulu waktu di teater itu kan kita diajarkan untuk berimprovisasi ya. Artinya naskah pun sepanjang benang merahnya masih sama gitu. Kata-katanya nggak harus sama gitu. Yang penting pesannya sampai gitu ya. Nah, itu penting sekali sih saya bilang di dalam stripping gitu ya. Kita berimprovisasi dalam arti karena butuh cepat, ini file kita harus dikirim langsung buat diedit gitu ya. Artinya kan syuting meminimalisir kesalahan dan sebagainya. Nah, maka saya apa yang saya punya itu kemudian saya terapkan di situ. Dan satu hal yang saya catat yang paling penting adalah arahan dari sutradara. Kayaknya kalau saya bilang sutradara punya peran penting sekali dalam stripping ini. Kenapa? Karena menjaga karakter pemain tetap di tracknya gitu. Karena pemain kalau cuma dilepas begitu aja gitu ya, kadang kita nggak tahu kadarnya nih Mas. Ini kadar emosi setinggi apa sih gitu. Betul. Kemarin di tingginya kadar 5 nih, sekarang perlunya 7 nih. Nah itu yang kita harus tahu tuh. Nah yang menjaga itu menurut saya adalah director atau co-director yang ada di lapangan untuk memberitahu kita. Karena kadang-kadang kita lost aja gitu pastinya. Jadi continuity emosi ya. Continuity emosi. Karena kita nggak tahu ini akan sepanjang apa juga kan. Betul. Saya semakin yakin bahwa seniman itu jenius. Kalau bukan jenius nggak mungkin lah dia menafsirkan menjaga emosi. Tadi mengukur sekarang mungkin si sutradara mengatakan sekarang 40% nanti soalnya di besok nih syuting besok 50. Akan ada lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi tidak boleh melawan sutradara. Betul. Setuju saya Mas. Ya. Karena buat saya sutradara itu yang dia yang memimpin kita, dirijennya gitu ya, dan semua harus tunduk sama dia memang sebenarnya. Karena memang jenderal di lapangannya ya beliau. Jadi apapun yang terjadi kita mesti ikutin kata beliau. Dan kalau kita punya pertanyaan, kita harus tanya sama dia gitu, ketimbang sama yang lain-lain. Karena dia yang punya otoritas besar di lapangan dan dia punya koneksi langsung ke produser dan tim penulis cerita gitu. Kalau ada sesuatu yang mesti dirubah. Pernah nggak dalam syuting periode yang sama beberapa judul? Pernah Mas. Itu gimana tuh? Ini gue jadi apa nih sekarang? Iya, jadi betul. Iya pernah sih Mas waktu beberapa judul masih bisa jalan bersamaan. Itu zaman masih tayang tiap minggu, weekly ya. Waktu weekly saya main ada sinetron di sini ada setan. Tapi di saat bersama saya main di Ada Apa Denganmu. Saya main di judul yang ketiga waktu itu kalau nggak salah. Bunga di Tepi Jalan. Nah, di situ jadi itu bisa bersamaan waktu itu. Gimana membedakan karakternya? Itulah fungsi kalau saya bilang ya, perannya sutradara pada saat sampai di lapangan. Reading dulu kan kita ya, sebelum take reading. Nah, di situ dia mengingatkan kita. Kamu di sini karakternya begini ya. Nanti begini kadarnya seperti ini. Nah, disitulah saya mulai memasukkan lagi karakter yang saya mainkan di judul itu gitu. Jadi memang kalau saya komunikasi sama sutradara itu nggak boleh putus menurut saya. Dan itu ada jeda nggak sih? Jeda hari maksudnya? Mungkin nggak pernah 1 hari 3 gitu? Dulu pernah Mas, pernah. Jadi pindah gitu ya. 1 hari di 2 judul di hari yang sama itu bisa dulu. Tapi kalau sekarang di eranya stripping nggak bisa seperti itu. Karena sudah syuting setiap hari, pasti kita hanya di 1 judul yang sama. Oke. Ya, jadi kuncinya tadi sutradara karena sutradara mendarik dan dia tahu apa. Dia penguasa lapangan kan. Betul. Lalu di sini jadi pemain ini. Iya, betul sekali. Tapi Dude tadi bilang bahwa konsultasi dengan penulis cerita. Iya. Itu menarik kan, tanya kan, ini perannya seperti apa gitu kan. Betul. Pernah nggak, saya maunya begini dong Hilman.
saya mau karakter saya bisa nggak dibikin seperti ini gitu. Pernah? Kalau Kejadian nggak? Kalau meminta itu sih enggak ya Mas ya. Ya. Enggak ya, karena saya percaya masing-masing kita sudah ditugaskan dengan kapasitas masing-masing gitu. Dan saya yakin pasti penulis sudah punya desain ceritanya sendiri nih. Oh nanti karakter ini mau dibawa kemana. Tapi kalau memang misalnya, pernah juga beberapa kali misalnya sutradara manggil kita semua pemain. Coba kita butuh masukan. Butuh tambahan ide. Karena kadang-kadang kalau jumlah episode sudah ini ya kan. Ada nggak ide masukan nih untuk cerita sinetron kita? Nah kalau itu baru saya tuangkan apa yang ada di kepala saya. Kalau diminta baru saya akan tuangkan. Gitu. Oh gini aja nih ada konflik ini bagus nih Pak, gini-gini Pak gitu ya. Tapi kalau enggak saya rasa mereka sudah punya desain sendiri pasti. Itu kepada tim ya? Iya kepada tim biasanya. Tapi bisa kontak langsung kan sama Hilman kan? Oh bisa. Beberapa yang nulis kita bisa kontak. Ya maksud saya memberikan ide tadi bukan. Kayaknya karakter ini bagus lagi kalau begini-gini nih. Enggak. Kalau selama saya menjalani sih belum pernah ya Mas. Nggak berani atau nggak mau atau? Saya rasa bukan kapasitas saya Mas ya. Oh, gitu. Jadi karena dari dulu saya diajarkan saya hanya menerima skenario dan saya menjalankan apa yang ada di situ. Kecuali saya diminta ide. Kalau diminta ide saya kasih ide gitu. Tapi gitu. Kalau enggak ya saya rasa kapasitas masing-masing sudah bisa berjalan gitu Mas. Keren. Jadi profesi sesuai dengan perannya, profesinya, fungsinya, tidak mau ikut campur. Saya nggak mau ikut campur. Ya makanya bertahan. Alhamdulillah. Nah, lalu kan belakangan saya dengar Dude udah menjadi jadi panutan sosok Islami gitu ke arah sana. Itu karena peran atau karena memang ada panggilan atau memilih saya jadi kesini deh gitu? Saya tidak pernah memilih Mas sebenarnya. Jadi pada saat dari awal pun saya cuma bilang saya mempercayakan apapun peran yang saya dapatkan itu kepada produser sebenarnya. Jadi silakan Pak, saya dikasih peran apapun saya terima gitu. Saya pernah dapat antagonis, saya pernah dapat yang protagonis ya sudah tahu mungkin orang-orang ya. Antagonis pasti cuma beberapa ya. Iya betul, memang tidak banyak. Cocok jadi orang jahat ya. Kemudian berjalan waktu, kepercayaan yang datang memang lebih banyak ke yang bernuansa Islami. Ya saya terima aja semua, karena memang pada dasarnya saya hanya menerima apa yang dipercayakan kepada saya, dan menjalankan apa yang ada di depan saya yang sudah diberikan amanah. Jadi, nah akhirnya karena banyak sekali judul sinetron gitu atau film yang saya mainkan yang bernuansa Islam, memang akhirnya image itu sangat kuat dan sampailah ke masyarakat gitu. Dan akhirnya mereka selalu beranggapan bahwa apa yang saya mainkan pasti yang bernuansa Islami begitu. Kira-kira seperti itu sih Mas. Oh tapi tidak ada misalnya aku mau hanya mau di sini atau gitu. Enggak mau menjadi ustadz sekalian, menjadi kiai ke sana. Enggak, karena saya rasa ustadz itu juga butuh ilmunya sendiri ya. Dan saya tidak pernah kemudian begitu ditawari, "Dek, kamu ini ya syuting sinetron A gitu misalnya." "Oh, saya nggak mau Pak, saya maunya yang bernuansa Islam aja gitu." Enggak juga. Yang tadi Mas bilang yang Samudra Cinta misalnya kan, itu saya jadi pekerja kantoran biasa yang itu pun tidak bernuansa Islam gitu ya sinetronnya, dan itu yang tadi 600 episode sekian gitu. Dan itu saya jalani dengan senang hati gitu. Tapi kalau dari sisi misalnya garis takdir gitu kan, tadi saya menerima apa yang diberikan dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Bagian dari takdir nggak sih itu? Iya, saya rasa seperti itu ya Mas ya. Tapi kan kalau takdir sendiri kan juga butuh effort kita, butuh ikhtiar kita, butuh kerja keras. Jadi artinya begini, apa yang diberikan ke saya, ini kan harus saya kelola dengan semaksimal mungkin potensi yang saya punya gitu. Jadi saya diberikan peran misalnya sebagai seorang kantoran lah gitu ya. Kan peran ini harus saya hidupkan gitu. Jadi nggak cuma peran saya jalankan, sekedar selesai aja pekerjaannya, tapi kan ini harus ada nyawa yang saya terapkan di dalam karakter ini gitu. Gimana supaya penonton begitu menyaksikan saya marah, mereka ikut marah di rumah gitu. Gimana begitu lawan main saya nangis gitu, tapi penonton juga ikut sedih gitu kan. Itu kan yang dulu selalu diajarkan ke kita waktu saya belajar teater. Jadi,
Nah, bagaimana mengisi itulah. Jadi nggak cuma dikasih, selesai, dan hilang begitu aja gitu. Saya maunya tetap bisa menimbulkan kesan yang baik. Jadi jangan hanya flat sekadar. Iya. Tapi betul saya kira memang latar belakang teater itu sangat membantu sekali. Oh, alhamdulillah Mas, sangat membantu sekali. Bahkan saya selalu, kalau ada teman-teman yang anak-anak baru, mereka juga nggak segan nanya ke saya misalnya, Mas Dude, gimana sih biar bisa bertahan lama gitu ya? Saya cuma bilang, ini kamu udah ada di bidang acting, ilmunya udah tahu kan? Ditambah lagi, dieksplor lagi, dikayain lagi ilmunya, evaluasi lagi. Kalau perlu tetap ada guru yang mendampingi. Kadang kita sudah sering syuting, kita sudah sering berakting, kadang kita lupa. Kita butuh ada yang kasih evaluasi ke kita. Kamu actingnya masih ada kurang. Kamu eksplornya kurang di sini. Pendalaman karakternya masih kurang. Nah, itu kita kadang-kadang suka nanya sama beberapa teman-teman gitu ya. Apa sih, kasih masukan dong saya gitu. Acting saya apa yang masih kurang gitu. Seorang Dude pun masih merasa masih ada kekurangan mungkin ya. Betul. Sesuatu yang saya kira baik dipelajari. Nah, kita Ramadan nih, bicara Ramadan. Kan sering nggak mengalami syuting di saat Ramadan? Apa yang terjadi waktu sahur atau pernah buka? Gimana lingkungan pekerjaan di dalam masa Ramadan? Baik, saya mungkin sudah kurang lebih 15 tahun terakhir ini Mas, hampir tiap tahun, tiap Ramadan itu syuting. Sampai hari ini. Gitu ya. Jadi memang hari-hari di bulan Ramadan di lokasi syuting sudah jadi bagian dalam hidup saya begitu. Buka di lokasi, sahur di lokasi, itu sudah hal yang biasa gitu. Perbedaannya kalau sekarang ini mungkin sudah 10 tahun atau 7 tahun terakhir memang syuting itu kan nggak boleh lebih dari jam 12 malam. Nah, jadi peraturan dari kantor sudah tidak boleh lebih dari jam 12 malam. Artinya kita bisa sahur di rumah. Memang buka puasanya kebanyakan di lokasi syuting. Dan itu buat saya sih memang karena udah tiap tahun seperti itu, jadi memang tidak berat sih Mas. Mungkin ada orang bertanya, berat nggak sih syuting lagi puasa gitu ya? Kalau adegannya fighting, atau adegannya butuh physically yang lebih banyak gerakannya, memang cukup berat sih, memang cukup haus gitu ya, lari-lari, ngejar mobil segala macam. Tapi kalau cuma berakting biasa aja, saya pikir nggak terlalu berat lah. Tapi acting makan minum nggak ada dong ya? Nggak ada ya. Nah, kalau itu director sudah paham tuh Mas, jadi bisa disesuaikan. Adegan makan minum setelah buka. Itu bisa dipindahin begitu kan waktunya ya. Nah, ini kan dunia acting, film, sinetron, TV kan glamor nih. Ya kan dianggap sebuah dunia yang glamor. Iya, betul. Emang pengaruhi nggak sih dalam gaya hidup sehari-hari harus menjadi seperti apa yang orang bayangkan gitu, harus mewah, harus pakai mobil mewah atau penampilan seperti apa? Gimana Anda menghadapi itu? Iya, jadi glamor itu menurut saya pribadi ya Mas ya. Kalau menurut saya pribadi itu mindset aja sih. Itu bagaimana kita memindsetkan di kepala kita sebenarnya. Kalau saya menganggap dunia entertain, dunia acting, sinetron itu ya kayak profesi biasa aja gitu. Kayak Mas sebagai wartawan atau dokter gitu ya, atau dia pekerja yang lain. Ini satu profesi yang dijalankan dalam kurun waktu sekian lama dalam kontrak, datang ke tempat kerja, selesai pulang gitu. Gaya hidup dan lain sebagainya itu urusan masing-masing saya pikir. Mau gaya hidup mewah, kalau mau gaya hidup mewah, banyak sekarang yang jadi sorotan gaya hidup mewah kan bukan hanya artis ya, tapi para pekerja yang lain juga gaya hidupnya mewah gitu kan, glamor ya. Glamornya lebih parah mungkin seperti itu. Jadi kalau saya pikir itu bagian dari mindset aja, dan image-nya memang masuk ke dalam dunia entertain. Kenapa? Karena pekerja di bidang seni, entertain itu disorot banyak orang. Pekerjaan karya kita dilihat publik gitu. Maka orang-orang yang ada di dalamnya akan tersorot publik dengan sangat besar sekali. Bahkan sampai kehidupan pribadi pun tersorot gitu ya. Nah, jadi mungkin di situ akhirnya terimage-kan glamor. Tapi kalau buat saya biasa aja sebenarnya. Ini hanya profesi biasa kok. Yang dijalani sama seperti profesi yang lain. Mau memilih jalan yang sederhana juga bisa gitu. Tapi mau glamor ya silakan, monggo, itu kan pilihan masing-masing. Begitu kira-kira menurut saya. Tapi Dude nggak dikenal sebagai aktor yang glamor dan menghidupkan. Karena saya memilih untuk biasa aja. Karena saya pikir pilihan ini ya. Pekerjaan biasa. Pilihan gitu. Ya. Betul. Gaya hidup itu pilihan. Itu pilihan Mas. Itu pilihan. Ada yang bilang misalnya, Mas, kok banyak sih artisnya kena drugs gitu misalnya. Saya bilang lagi sama teman-teman pers, yang nggak kena drugs lebih banyak.
Betul sih. Cuma yang kena drugs terekspos seakan-akan yang kena itulah yang mewakili semua teman-teman di entertain. Coba wawancara yang nggak kena drugs jauh lebih banyak gitu yang bisa dicontoh dan sebagainya. Yang kena drugs kita rangkul supaya mereka bisa direhab dan bisa kembali dan tidak mengulangi lagi begitu kan. Jadi jangan sampai ketika ada hal yang negatif sedikit itu kemudian terimage-kan semuanya negatif kan, jadi nggak adil gitu kan. Seolah-olah seperti itu. Tapi juga gosip, cinta di lokasi itu kan udah biasa juga. Kelihatannya ya, nggak ada experience adventure di dalam dunia itu. Atau walaupun begitu toh ada aja ya melakukan fitnah bahwa dia begini-begini di keluarga. Nah, itu sebetulnya gosip itu muncul dari perilaku orang-orang pelaku entertainer, ataukah hanya dari kalangan orang-orang yang mungkin iri gitu. Saya nggak mau menyebutkan siapa, tapi kira-kira suasana seperti itu. Dari mana sebenarnya? Dari karena artisnya sendiri melakukan begitu, ataukah hanya gambaran buruk dari orang lain? Sebenarnya bisa dari berbagai macam sisi ya Mas ya. Gosip itu ada yang benar, ada juga yang full hoax juga ada itu Mas. Fenomena belakangan ini justru lebih sadis lagi Mas menurut saya ya. Jadi bukan sadis ya, maksudnya lebih menarik gitu ya. Lebih tantangannya lebih besar. Kenapa? Di era medsos ini orang menulis cerita tanpa dasar yang kuat itu bisa dinaikkan dan jadi viral gitu. Nah itu yang kadang kayak kemarin saya contoh ya, teman-teman pers ini ya, misalnya infotainment tiba-tiba nelfon ke saya. Banyak banget yang masuk WhatsApp saya, "Dek, boleh wawancara, Dek, boleh wawancara," gitu ya. Saya tanya, "Ada apa? Mau wawancara apa?" "Enggak, nih gosip ini." Dikirimin lah link banyak gitu ya. Dude Alisa, Dude ini, Dude. Wah. Saya bilang ini full semuanya hoax nih, saya bilang. Saya nggak tahu sumber dari mana, dan dia mengatasnamakan media, ya kan, media A, media B, media C. Nah akhirnya saya mengklarifikasi lah, ya harus saya jelaskan satu-satu bahwa ini nggak ada apa-apa dan sebagainya. Jadi saya merasa bahwa fenomena medsos yang sudah sangat memasyarakat ini memang mendunia ini ya, memang akhirnya masyarakat dan kita semua harus pintar-pintar memfilternya begitu ya. Memang ada berita yang benar ada, tapi ada yang full hoax juga ada gitu ya. Banyak. Dan banyak. Saya nggak tahu ya apakah karena saya tidak berkecimpung di bidang pers gitu ya. Banyak sekarang yang mengatasnamakan media loh Mas. Artinya dia bikin akun seakan-akan dia media, memberitakan sesuatu yang nggak ada dasarnya gitu. Saya nggak tahu itu, saya mesti ngadu kemana. Ya, ya itu ada asosiasinya, tapi banyak sekali itu. Makanya asosiasi kan membutuhkan verifikasi. Betul. Akun-akun terverifikasi yang boleh dipercaya. Nah, itu dia. Cuma yang jadi problemnya adalah ini sudah sampai ke masyarakat itu ya. Tanpa misalnya ada filter, kalau ini kan ada lembaga sensor yang bisa memfilter gitu ya. Mungkin Dewan Persnya kurang paham itu ya. Tapi saya yakin pasti ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa mengatur regulasi ini ya. Ada sih, tapi penindakannya kan ya kita masalahnya di dalam penindakannya. Nah itu hukumnya. Betul. Nah, kan waktu kita sudah semakin ini nih, saya kira ingin mengganggu. Apakah Dude merasa berkarir di sinetron film ini juga bagian dari ibadah? Ya betul. Jadi saya merasa seperti itu Mas ya. Jadi konsep-konsep dalam Islam itu kan ada dakwah gitu ya. Nah memang mungkin saya berpikir Allah memberikan saya profesi ini juga bisa sebagai media saya berdakwah begitu lewat peran yang saya mainkan. Walaupun ceritanya tidak bernuansa Islam misalnya. Seringkali saya berperan misalnya sebagai seorang ayah gitu. Seperti kemarin di sinetron terakhir saya di dalam sinetron Cinta Amara di SCTV. Cerita di mana saya punya anak yang anak ini dia merindukan sosok orang tua karena saya terpisah lama sama dia. Dia dirawat sama ibunya dan saya sudah menikah lagi ceritanya. Gimana seorang anak yang kehilangan figur ayah. Nah di sinetron itulah saya memainkan itu dan saya berharap mudah-mudahan ada sisi parenting yang bisa saya sampaikan juga kepada penonton bahwa kalau misalnya kita punya anak yang terpisah jauh,
ada momen di mana waktu anak itu butuh pelukan. Seorang ayah, dia butuh waktu bersama ayahnya, dia butuh ngobrol gitu ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan sinetron saya mainkan, karakter yang saya mainkan ini juga bisa memberikan nilai positif lah. Walaupun tidak selalu dalam kerangka dakwah Islam gitu ya, tapi bisa membawa hal yang baik kepada penonton. Itu terutama tergantung pada ceritanya, temanya. Betul sekali. Nah, 20 tahun di dunia sinetron, apa penilaian Dude terhadap lingkungan industri sinetron di Indonesia ini? Sudah mengarah ke jalan yang benar, yang baik, ataukah bagaimana? Masih ada kekurangan? Kalau sekarang saya melihat, kalau berkaca dari 20 tahun yang lalu, saya melihat perkembangannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena seiring dengan berjalan waktu, dengan media sosial, dengan YouTube ya, dengan misalnya web series yang sudah sekarang orang bisa berkarya medianya itu dimanapun gitu. Jadi dulu mungkin hanya masuknya di TV saja, tapi sekarang sudah bisa dimanapun dia berkarya. Di OTT ya? Di OTT bisa, kemudian bahkan orang bisa bikin kayak dia bisa berkarya acting pendek di TikTok. Kan itu juga lucu ya. Jadi bagus dia juga bikin ya? Iya. Nah, jadi betul. Jadi saya melihat tempat kita berkarya sekarang bisa di mana saja. Nah, kemudian dan bisa menghasilkan uang. Dan bisa menghasilkan uang gitu. Dan sekarang kalau dulu mungkin saya dengan teman-teman pada saat merintis, berjuang awal-awal, kita ngantri, kita harus casting dan sebagainya. Sekarang orang melihat di media sosial, dia berakting di akun media sosialnya dia, itu bisa ditarik, kemudian dia bisa main sinetron gitu ya, karena jadi casting itu bisa melalui medsos gitu Mas. Yang jadi viral tentu. Betul, dan sampai viral itu. Jadi asal memang terus dia asah kemampuan actingnya itu ya, karena memang ketika sudah masuk ke industri, maka yang berikutnya dinilai adalah kualitasnya seberapa baik sih gitu ya, penonton melihat bagaimana baik dan tidaknya gitu. Ya di IG itu dia ada 6 juta followers ya. Ya alhamdulillah. Dahsyat itu uang tuh. Nah, bagaimana memanfaatkan media sosial ini dengan baik dan benar dan juga menghasilkan? Ya. Yang pertama adalah kalau buat saya adalah menggunakan media sosial secara bertanggung jawab ya. Artinya begini, karena saya sadar sebagai public figure, sangat saya sadari bahwa hidup saya ini sangat tergantung oleh masyarakat gitu. Artinya apa? Karya yang saya buat diterima oleh masyarakat. Ketika itu diterima, maka orang akan menunggu karya berikutnya. Begitu. Jadi maka saya ingin sekali memberikan yang terbaik kepada masyarakat gitu ya, baik di medsos, di sinetron ya, kalau Mas boleh bilang misalnya saya punya YouTube channel, maka apapun konten yang saya buat, saya harus pastikan bahwa itu punya dampak baik buat banyak orang. Misalnya gini, orang-orang pengen tahu keluarganya Dude tuh kalau di luar sinetron tuh kayak apa sih gitu. Dude sama anak-anak tuh kayak apa sih? Nah, itulah yang saya coba posting gitu, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, di TikTok gitu ya. Sekarang terus mungkin banyak orang yang bisa melihat, oh ternyata dia seperti ini di luar gitu. Nah, saya berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat karena saya tahu followers sedemikian besar gitu ya, kayak Ica aja sekarang mungkin alhamdulillah di atas 20 juta gitu ya followersnya ya. Jadi saya bilang sama Ica, apapun yang diposting harus bisa memberikan dampak baik kepada banyak orang gitu. Jadi media sosialnya harus kita gunakan dengan sebaik mungkin gitu. Dan memang ada juga sih beberapa yang kemudian dikritik gitu ya, kok begini sih, kok begini gitu. Nah itu juga jadi masukan buat kita, dan kita jangan anti sama kritik yang masuk. Tapi itu kan ada penilaian bahwa itu hanya pencitraan, sebenarnya nggak gitu di rumah berantem dulu gitu kan. Mungkin nggak sih itu terjadi, bisa dilakukan? Iya, memang apa namanya, saya memang selalu memisahkan di mana ranah private saya dengan istri dan keluarga, di mana ranah publik saya. Karena ada hal-hal yang saya bahas sama Ica itu mungkin orang lain nggak perlu tahu gitu kan. Nggak perlu diposting. Nggak perlu diposting gitu kan. Artinya kenapa? Karena ketika saya posting, ketika saya berkarya, ketika saya di depan publik, saya milik publik. Tapi di saat saya punya ranah pribadi, saya sama istri ya, saya suaminya Ica gitu. Saya ayahnya Rendra. Di mana ada hal-hal yang orang sebenarnya mungkin nggak perlu tahu juga gitu. Karena itu ranah pribadi, di mana saya dan istri dan keluarga yang tahu gitu.
Terakhir mungkin tentang lembaga sensor film. Iya. Kan semua sinetron dulu kan disensor dari zaman dulu. Betul, Lewat lembaga sensor. Peranan lembaga sensor ini kira-kira masih perlu ataukah menghambat kreativitas? Wah, sangat perlu, Mas, sangat perlu. Saya merasa lembaga sensor film ini dibutuhkan masyarakat sangat baik ya untuk mengawal berjalannya sesuai dengan etika dan akhlak gitu ya, dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat gitu. Dan saya dengar dari beberapa orang gitu ya, katanya sulit ya kadang film dipotong sana potong sini dan sebagainya. Tapi kalau penilaian saya pribadi, ini untuk kebaikan kita sebagai penonton gitu. Kalau saya pikir ya. Jadi sebagai pelaku juga. Ya betul, sebagai pelaku juga. Artinya apa? Tanggung jawab kita sebagai pekerja seni kan kepada masyarakat jangkanya panjang. Karya kita walaupun kita udah meninggal misalnya, tapi anak cucu kita akan terus bisa menyaksikan karya kita. Kalau tidak disensor, maka banyak adegan-adegan misalnya yang tidak seharusnya tayang, tapi ditayangkan dan dinikmati anak cucu kita begitu. Nah, ini kalau menurut saya tanggung jawabnya sangat panjang sekali, dan saya melihat orang-orang yang ada di lembaga sensor ini bukan hanya bekerja, tapi juga ibadah di sini, Mas, ya. Ibadah dan pahalanya bisa mengalir walaupun nanti mereka sudah tidak ada di muka bumi lagi gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tetap semangat, insya Allah berkah. Okay. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Ini kalau istilah anak-anak milenial medsos ini pembicaraan kita ini daging semua. Daging semua. Nggak ada tulangnya, nggak ada cucuknya. Iya, insya Allah. Keren. Jadi saya juga baru paham nih Indonesia apa, dan memang layak lah 20 tahun di dalam dunia sinetron tetap eksis. Amin. Baik dan benar, dan masih panjang. Saya kira masih muda kan. Insya Allah. Masih baru saya 42, Mas. 42. Beda setahun kita ya. Beda setahun. Oke, baiklah sahabat Sensor Mandiri, perbincangan kita dengan Dude Harlino. Ada yang bilang Herlino. Banyak yang bilang Herlino. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi diakui Harlino. Betul sekali. Dude Harlino, seorang aktor yang jarang sekali mendapatkan peran antagonis dan selalu menjadi panduan contoh perilaku yang baik dan penampilannya sangat islami, walaupun itu adalah bagian dari pekerjaan ya, profesi. Betul. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast Action Nihil selanjutnya. Salam. Action Nihil.